Pertanyaan ketiga, punya tetangga orangnya amaliyahnya ahlus sunnah aswaja, tapi sepertinya dia suka mendengarkan ceramah orang-orang Wahabi di YouTube atau di mana. Itu cara mengingatkan bagaimana? Ya diingatkan aja, Pak, itu Wahabi itu. Jangan sering-sering mendengarkan itu, nanti terkena virus. Karena virus Wahabi ini itu lebih parah, lebih bahaya daripada virus corona. Mengapa? Kalau corona isolasi mandiri bisa sembuh. Apalagi pamannya yang sekarang ini, Omikron itu. Kan ringan kan? Kan nggak berat kan ya? Lebih berat yang dulu, yang karena pamannya masih muda. Kalau Wahabi ini, kalau orang kena virus Wahabi, itu gak bisa isolasi mandiri, tambah parah itu. Nah kalau dia suka mendengarkan ceramah, kasih ceramah-ceramah alternatif. Ada yang lebih bagus dari itu. Misalnya ceramahnya Buya Yahya, ceramahnya Uwas, ceramahnya Gus Qayyum, atau kiai-kiai yang lain yang ahli ilmu. Sampaikan aja, atau ceramah sebagian para habaib ya. Sampaikan konten-konten itu. Jangan dibolehkan mendengarkan ceramah Wahabi, jangan. Karena bisa terpengaruh. Tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begini, tidak mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengannya, tidak sembarang menumpahkan darah kaum muslimin, tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak mengikuti gerakannya. Ya, jelas dalam kitab-kitabnya, jelas dalam keyakinan kita, jelas dalam tindakan kita sehari-hari. Kan antum datang ke jalan gertak orang, Salafi Wahabi apa tidak? Oh, tidak langsung dia, tidak ada. Kan tidak ada zombie nampak di sini lah. Dalam halaman tuntun ngaji kitab tauhid ada zombie? Tidak. Nah, kita jelaskan bahwa Al-Wahabi yang mengkafirkan orang itu adalah Al-Wahabi Abdul Wahab bin Rustum dulu, yang ada di abad keempat Hijriyah atau abad ketiga, akhir abad ketiga dan awal keempat Hijriyah. Tetap juga ditempelkan itu kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu TV sebar masjid ditengokkan, itu orang haji umrah kan ditampilkan semua gerak-gerik jemaah itu. Adon macam-macam orang dikejar zombie di waktu itu. Sejelas itu. Masih banyak juga dusta itu laku. Sejelas itu kan. Dia sendiri pergi haji itu, cari duit pula di sana. Musim haji cari duit di sana. Ya. Dan aman. Kadang makannya gratis selama musim haji. Yang ngasih siapa? Zombie. Yang ngasih itu zombie. Iya, tuan-tuan kaum muslim lihatlah, kalau tuan-tuan musim haji tak mau keluarkan biaya, bisa gratis semuanya. Asal siap aja berebut dan antri gitu kan. Orang sedekahnya berpuluh-puluh ton makanan gitu di tepi jalan tuh. Trailer yang isian 65 ton itu yang diparkirkannya, awak bawa pickup terbuka aja dan diumumkan kemana-mana tuh kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, demi keamanan jemaah haji, kalau orang mereka di New York menurunkan 8 helikopter per hari, itu Arab Saudi menurunkan 25 helikopter untuk mantau jemaah haji itu. Mana yang banyak, penduduk New York atau penduduk orang jemaah haji? Saya pernah tuh ke New York. Kok tahu? Iya, jemaah haji paling 2,5 juta, 3 juta kan. New York berapa penduduknya? Nah, baru tahu. Iya, saya tidak tahu angka sekarang. Nah, tapi tidak kurang dari 18 juta orang atau sekian, saya tidak tahu berapa persisnya. Itu hanya 8 helikopter yang turunkan untuk pengamanan kotanya. Padahal mana yang lebih banyak kejahatan, di sana apa di Mina? Wih, iya. Kok ragu tuh bilang ya? Takut dibilang apa ya?
Demikian banyaknya yang disiapkan untuk pengamanan. Kalau seandainya mereka, biarlah mati orang jemaah tidak sepaham begitu kan, itu apa amankan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sejelas itu tetap juga banyak lisan-lisan yang berdosa, yang memfitnah, yang berdosa dan memfitnah. Biasa itu. Jelas? Apalagi yang ini sifatnya teoritis akademis. Ketika ada golongan mujassimah, dulu ada, mereka menyerupakan Allah bertangan seperti tangan kita, bermata seperti mata kita. Ada. Tapi apakah itu as-salaf? Apakah itu salaf? Enggak. Itu khalaf. Itu khalaf. Dan itu hanya minus di umat Islam. Sedikit sekali. Sampai sekarang saya belum bertemu dengan orangnya. Saya sampai hari ini belum bertemu dengan orang mujassimah itu belum bertemu. Atau jangan-jangan ada di sini. Hah? Bahwa Allah bertangan seperti tangan makhluk, Allah bermata seperti mata makhluk, Allah turun seperti turun makhluk. Tidak ada, hanya fitnah. Tidak pernah mengatakan Allah punya mata. Iya. Di mana tahu? Al-Quran, hadis yang mengatakan. Seperti apa matanya kami nggak tahu. Kita nggak tahu seperti yang dijelaskan oleh Syekh nanti. Allah turun, iya. Bagaimana turunnya? Nggak tahu. Kalau ada yang menisbatkan kepada ulama al-sunnah, as-salaf, maka pastikan itu bohong. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Battutah, seorang pengembara dari Maroko itu, dalam Rihlatu Ibnu Battutah yang terkenal, dia mengatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, turun berkhutbah di Masjid Damaskus, khutbah Jumat, dan dia katanya hadir, maka ketika dia mengatakan Allah turun dari ke langit pertama seperti turunnya saya dari mimbar ini. Setelah dicek dalam sejarah, ketika dia masuk ke Damaskus, Syekhul Islam Taimiyah dalam penjara. Mungkin orang dalam penjara dapat kehormatan khutbah di masjid negara? Wih, orang yang sedang dan penjara, mohon maaf, dituduh teror. Teror? Iya kan, teroris, mengacau keamanan. Ibnu Taimiyah dianggap aliran sesat menyesatkan. Dia di penjara. Mungkin dia dapat kehormatan khutbah Jumat di Masjid Istiqlal? Tahanan-tahanan politik. Allah musta'an. Di sini bukti bahwa Ibnu Battutah itu dusta dalam masalah ini. Yang lain mungkin dia betul, tapi dalam masalah ini dia dusta. Wallahu alam, apakah sengaja atau tidak. Soal sengaja atau tidak, mungkin saja orang yang menipu dia. Dia kan bukan orang asli di situ. Mungkin dia nanya sebelah, siapa tuh katanya? Ibnu Taimiyah katanya kan. Bisa saja. Orang nak memfitnah. Kita hari kan juga begitu orang kan. Orang yang melakukan tindakan yang tidak benar. Misalnya ada yang mengatakan dosen kalau tidak sepakat dengan mahasiswanya diusir semua. Yang buat orang kita yang difitnah. Ada yang buat, tapi yang kada fitnah kita. Ada sebagian diam-diam aja, padahal dia tahu. Allah musta'an. Beginilah ketakutan pada hari ini. Ketakutan orang dengan kepentingan sehingga tidak bisa memberikan yang benar itu benar, yang salah itu salah.